Ya terlambat emang. Awas, nabrak. Oh, setelah jual itu ancaman sama. Yang bikin transportasinya ya. Jadi kita akan rilis satu kejadian yang sudah beberapa waktu lalu kita tangani. Jadi dia ada sindikat penjualan bayi. Ya, jadi kejadiannya di tanggal 26 Juni. Pada saat itu tersangka diketahui akan menjual bayi kepada seseorang, sehingga dari unit PPA di Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penyelidikan dan didapati pada saat itu ada 2 bayi yang akan dijual, satu laki satu perempuan, dan rencananya akan dibawa ke Bali. Nah, ini merupakan satu sindikat yang cukup terorganisir karena memang ada iklan yang disiarkan melalui Facebook dengan tujuan mencari ibu atau setiap perempuan yang ingin menjual bayinya. Lalu dari situ juga diiming-imingi apabila nanti mau menjual bayinya akan diberikan sejumlah uang. Sini uangnya sejumlah kurang lebih 10 sampai 15 juta. Lalu bayi ini nanti akan dibawa ke Bali. Ya. Setelah itu nanti di Bali ada pengorganisirnya, ada yang melakukan penjualan ke orang-orang yang membutuhkan dengan uang yang diminta sejumlah 45 juta. Di penjualan bayi yang awalnya dibeli dari ibu yang melahirkan itu sejumlah 10 sampai 15 juta, kemudian dibawa ke Bali menggunakan mobil gitu ya. Setelah itu sampai di Bali nanti dicari orang yang di Bali yang ingin punya anak gitu ya, dijual dengan harga satu bayi ini 45 juta. Nah, bayi-bayi yang dijual ini juga umurnya juga sangat sangat muda sekali. Jadi baru 1 hari itu langsung rencananya akan dibawa ke Bali. Kita telah menangkap tersangka sejumlah 8 orang, mulai dari orang tua bayi. Ya, di sini ada yang statusnya suami istri, ada juga yang statusnya masih belum suami istri, dan ini kita lakukan penahanan, termasuk yang organisir, yang menyebarkan melalui iklan, juga yang akan menjual bayi tersebut di Bali. Penyelidikannya kita mulai dari sini karena kejadian awalnya di Depok. Setelah itu kita berusaha untuk mengembangkan kejadiannya, tindak pidananya, dan kita dapati tersangka utama yang menjual bayi ini ada di Bali. Dan ini semua sudah kita lakukan penahanan kurang lebih 2 minggu yang lalu. Pak, terungkapnya itu awalnya seperti apa sih Pak? Ada aduan atau seperti apa? Ini ada pengaduan dari masyarakat. Jadi masyarakat ada yang mengetahui Pak, di situ ada yang jual bayi. Kita kan namanya tindak pidana seperti ini, tentu kita harus melakukan penyelidikan awal dulu, kita kumpulkan alat bukti yang cukup, sehingga setelah kita ketahui dari aduan tersebut kita dapati
kejadian ini sehingga kita langsung menaikkan ke tingkat penyidikan. Nah Pak, di Limo ini berarti dia tempat penampungan awal ya Pak sebelum dikirim ke Bali? Ya, awalnya di situ. Ya memang sebenarnya mungkin tidak hanya di Depok ya, kita mencurigai ada tempat-tempat lain juga yang dijadikan tempat penampungannya. Tapi sementara yang kita ketahui pertama kali ini di Depok. Bentuknya rumah atau seperti apa Pak? Kontrakan gitu ya. Udah berapa lama? Nah kalau pengakuan dari tersangka sendiri yang mengantarkan bayi ke Bali ini sudah kurang lebih 5 kali. Tapi kalau yang di Bali sendiri tentu sudah lebih dari 5 kali ya, karena kan ini hanya salah satu dari tersangka yang punya koneksi dengan tersangka utama di Bali. Jadi yang di Bali sudah lebih dari 5 kali pasti, tapi yang di sini kita tangkap ini sudah kurang lebih 5 kali pengakuannya. Cara pelaku mendapatkan bayi itu seperti apa sih Pak prosesnya? Tadi saya sampaikan seiklankan melalui Facebook. Ya. Setelah itu ada yang tertarik, lalu kirim pesan, lalu mereka berkoordinasi, janjian, ketemu, dan membuat dealnya. Setelah itu ketika bayi lahir langsung diambil untuk dibawa ke Bali. Rincian biayanya berapa Pak dari orang tua sampai ke yang mengadopsi? Kalau yang orang tua tadi, orang tua yang menyerahkan bayi atau orang yang mempunyai anak yang menyerahkan itu 10 sampai 15 juta diberikan uangnya. Nanti tentu mereka ada hitung-hitungan sendiri ya, berapa transportnya, apa segala macam, sampai nanti akhirnya di Bali itu dijualnya 45 juta per bayi. Perempuan laki-laki sama Pak? Sama. Jadi pre-order gitu ya? Pre-order. Ya, jadi kalau ada yang sudah hamil ya itu sudah bikin perjanjian terlebih dahulu. Jadi nanti setelah lahir langsung dibawa ke sana. Dalangnya siapa sih Pak? Yang mana dan inspirasinya dari mana? Dari yang pesan kita yang di Bali, yang mengatur kegiatan. Mereka ini profesinya ini dalangnya ini sebenarnya apa sih Pak profesi utamanya? Ya ada yang pemilik yayasan, ya. Terus ada juga yang pelajar, ini tadi kalau yang pelajarnya yang punya anak ya, terus ada juga yang karyawan swasta, ya. Seperti itu. Berarti pesanan dari Bali ya Pak? Ya mereka kan informasikan di Facebook, gitu ya. Pedagang yang menjual utamanya dulu di Bali. Pak, dilihat dari konsep ini kayaknya tersistem. Artinya skenario dengan baik. Lagi sudah beberapa kali penonton. Ada nggak keterlibatan BNA atau negara asing? Karena mengingat dia yang beraninya sampai ke Bali sendiri. Ya jadi namanya kejahatan perdagangan orang. Ini kan kejahatan perdagangan orang. Kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini merupakan kejahatan transnasional terorganisir. Jadi pasti kejahatannya terorganisir. Di awal saya sampaikan tadi ini kejahatan terorganisir. Artinya ada yang merekrut, ada yang menampung, ada yang mengurus transportnya, ada juga yang nanti melakukan penjualan. Itu sudah terorganisir dengan baik. Memang ini undang-undang begitu. Nah, keterlibatan orang asing di sini belum kita temukan, tetapi memang dari si penjual melihat pangsa pasarnya ada orang asing. Jadi kalau ada orang asing yang memang membutuhkan, ya dia jual ke mereka juga ya si pelakunya ini. Keuntungan yang didapat dari jumlah penjualan per bayi itu berapa Pak? Problem itu kalau boleh tahu ya sudah berapa banyak yang bisa kumpulkan keuntungannya? Kalau keuntungan secara total belum tergambar ya. Tapi kan kalau misalnya kita lihat dari awal rekornya cuma 10-15 juta, mereka jualnya 45 juta. Bisa dikatakan mungkin per bayinya 20 sampai 25 juta per bayi. Oh, berarti dari 5 kali ini total bayinya ada berapa Pak yang sudah dijual? Ya masih pendalaman ya kalau berapa. Karena kan kita juga kita harus membuktikan dijual ke siapa gitu ya. Alat bukti lain. Ini ke Bali aja Pak, itu memang di Bali lebih mudah
itunya apa distribusinya Pak gimana? Yang kita temukan saat ini di Bali saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan namanya kejahatan transnasional terorganisir itu letaknya di mana saja dan pelakunya juga bisa siapa saja. Gitu. Terbukti memang ya awalnya di Depok, kalaupun misalnya mereka melintas melalui jalur selatan, nanti pas ketangkap di mana itu juga bisa jadi TKP di sana, karena ujungnya ada di Bali. Gitu. Jadi ini apa namanya? Kalau bilang kejadiannya di mana, sementara memang ini yang kita temukan di Bali ini. Itu pasal dan ancaman hukumannya. Di pasal yang kita kenakan itu pasal 2 Undang-Undang 21 tahun 2007, itu ancaman hukuman maksimalnya 15 tahun dan denda paling banyaknya 600 juta. Siapapun yang melihat Facebook itu dia bisa kontak, terus dia bisa pesan. Berarti sistem Dari luar nikah ya? Iya. Iya. Neng. Orang tua tahu nggak sih mbak jual bayi? Nggak tahu. Dijual berapa bayinya? Mbak? Dijual berapa mbak?